Dengan kecepatan yang menakjubkan dari jubah merah Hanli dan kereta kuda angin, mereka menuju lebih dari 50 km jauhnya ke dalam dataran Mulan. Saat Hanli mendorong jubah merah ke kecepatan yang lebih tinggi, dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyapu ke belakangnya. Kejutan muncul di wajahnya. Dia sudah mengerahkan seluruh kekuatan jubahnya. Tapi bukan saja dia tidak bisa lepas dari pengejaran kereta, tapi itu sebenarnya mampu menutup lebih dari setengah jarak di antara mereka. Tidak heran mengapa lelaki tua bermargayun itu mengungkapkan keterkejutan ketika dia melihat kereta, meskipun dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir. Kereta kuda angin benar-benar harta karun penerbangan kelas atas. Tampaknya, kecuali dia menggunakan gerakan kilat atau penghindaran bayangan darah, dia tidak akan bisa menghindarinya. Tapi sejak Hanli membentuk jiwa baru lahir, dia belum pernah bertarung melawan seorang kultivator dengan tingkat yang sama. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada harta mistiknya, dia benar-benar tidak tahu di mana dia berdiri di antara para kultivator jiwa baru lahir sehubungan dengan kekuatan. Kultivator jiwa baru lahir tidak menganggap enteng pengukuran keterampilan mereka. Bahkan dengan beberapa tahun dia tinggal di sekte awan melayang, dia hanya mendiskusikan teknik dengan dua tetua sekte. Dia belum pernah sparring melawan mereka. Dan di kota surga, dia hanya mengadu indera spiritual dengan Marquis Nanlong. Itu tidak cukup untuk mengukur kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang, prajurit mantra di kereta kuda angin mengejarnya. Dia memiliki lawan yang cocok untuk mengukur kemampuannya sendiri. Lebih jauh lagi, dia cukup tertarik dengan teknik roh para prajurit mantra. Jika dia mampu mengusir atau bahkan membunuh pihak lain, itu akan menjadi hasil yang optimal. Tetapi jika itu tidak mungkin, dia akan dengan mudah menggunakan sayap badai petirnya untuk melarikan diri. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan pertarungan memakan terlalu banyak waktu, karena dia berada di dalam dataran Mulan. Setelah dengan cepat mengambil keputusan, tubuh Hanli berkedip liar dengan cahaya merah. Itu segera memudar untuk digantikan dengan letusan cahaya biru yang tiba-tiba. Pada saat yang sama, dia berhenti dan berbalik. Dia dengan dingin melirik cahaya putih yang mengejarnya dan menyapu lengan bajunya, melepaskan segerombolan beberapa puluh cahaya pedang biru. Dengan serangkaian tangisan kumpul, mereka membentuk formasi berlapis padat dalam tampilan keagungan yang menakjubkan. Karena ini adalah pertempuran pertamanya melawan seorang kultivator jiwa baru lahir, Hanli tidak berniat ceroboh. Selain 72 pedang penghangat awan bambu, dia meraih kantong binatang rohnya dan melemparkannya ke udara. Awan besar kumbang pemakan emas berwarna hitam muncul di atasnya. Dengan mantra cepat, mereka berputar sekali di udara sebelum bergegas ke arahnya. Mata Hanli menjadi bersemangat. Dia melambaikan tangannya, dan dua segel mantra menyerang kawanan kumbang. Kawanan itu tiba-tiba menyelimutinya dan menutup Hanli, segera membentuk baju besi 3 warna di tubuhnya. Itu memiliki kesederhanaan yang bersinar dan bersinar dengan cahaya biru yang redup. Seperti yang terjadi, kereta kuda angin telah tiba tepat saat Hanli selesai. Prajurit mantra di dalam kereta menyaksikan adegan mengejutkan dari serangga yang berubah menjadi baju besi. Kereta kuda itu melambat, berhenti 300 meter dari Hanli. Hanli tanpa ekspresi meliriknya dan tidak mengindahkannya. Sebagai gantinya, dia mengambil kesempatan untuk merentangkan tangannya dan memanggil keranjang bunga di satu tangan dan lonceng kecil di tangan lainnya. Segera setelah itu, dia tanpa kata-kata melemparkan bel kecil di depannya. Dalam kilatan cahaya perak, bel kecil itu langsung melebar hingga 10 meter dan menembak ke arah musuh dengan serangan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Hanli dalam hati memerintahkan 72 pedang terbang untuk berubah menjadi 3, membentuk 216 cahaya pedang biru. Begitu Hanli mengucapkan perintah, mereka dengan cepat berdering dan berkumpul dengan kilauan cahaya sebelum melonjak ke arah lawan dalam gelombang cahaya biru sepanjang 300 meter. Itu mengikuti dengan cermat setelah bel perak, seolah ingin menghancurkan kereta kuda angin dalam satu serangan. Lonceng perak yang pertama kali dirilis sudah mulai menunjukkan kekuatannya. Itu terbang di atas kereta dan mulai berputar. Dengan serangkaian dengungan terus-menerus, gelombang suara perak yang samar-samar terlihat mulai beriak dari pusat lonceng besar menyelimuti kereta kuda angin di bawahnya. Jika prajurit mantra tidak bertahan, Hanli yakin serangan itu akan menyebabkan kerusakan besar.
Sementara bel perak tidak mengalami perubahan apapun, peningkatan besar Hanli dalam kultivasi telah meningkatkan kekuatannya beberapa kali lebih besar daripada ketika dia menggunakannya selama tahap formasi inti. Tentu saja, kereta kuda angin tidak akan menerima serangan ini. Sayap kayunya sedikit mengepak dan melesat lebih dari 30 meter ke depan, menghindari gelombang suara yang akan menyelimutinya. Kereta itu bersinar dengan cahaya putih yang luas, dan sebuah siluet terbang keluar dan melayang di atasnya. Pada saat itu, gelombang cahaya biru besar hendak menyerang kereta. Ketika siluet melihat ini, dia dengan tenang mengangkat tangannya. Sebuah penghalang cahaya biru tua tiba-tiba muncul dari atas kereta. Pada saat gelombang biru menghantam penghalang, sebuah ledakan terdengar. Meskipun serangan itu telah menyebabkan penghalang cahaya bergetar, itu pada akhirnya tidak terluka. Kulit Hanli berubah saat dia menatap pemandangan itu dengan mata sipit. Pada saat itu, prajurit mantra mulai bergumam dan meludahkan pedang biru tipis dari mulutnya. Dalam sekejap, benang itu berubah menjadi ular sanca besar saat dia melemparkan dirinya keluar dari penghalang cahaya menuju gelombang cahaya pedang biru Hanli. Dalam bentrokan cahaya biru dan biru, udara mulai bergemuruh. Pada saat itu, prajurit mantra mengangkat tangannya dan menyerang kereta kuda angin dengan segel mantra. Kereta dengan cepat menyusut dan terbang ke tangan prajurit mantra seukuran telapak tangan. Setelah aman disimpan di kantong penyimpanannya, dia mengangkat kepalanya untuk melirik Hanli, mengungkapkan ekspresi suram dan keriput. Mata Hanli menyipit. Sosok ini adalah seorang lelaki tua yang berusia di atas 60 tahun. Tato biru diletakkan di pipinya dan dia mengenakan jubah bordir biru bergaya aneh. Tapi yang paling mengejutkan Hanli adalah fluktuasi ki spiritual orang tua itu sangat kuat. Orang tua itu sebenarnya adalah seorang prajurit mantra di puncak tahap awal jiwa baru lahir, baru saja memasuki level berikutnya. Tidak heran dia bisa dengan mudah memblokir kedua serangannya. Hanli telah menemukan bahwa penghalang cahaya biru bukanlah sebuah teknik. Itu adalah sesuatu yang dilepaskan dari mutiara seukuran kepalan tangan yang dipegang di tangan lelaki tua itu. Adapun ular piton biru yang aneh, dia melihat bahwa itu bukan harta karun, tetapi sesuatu yang seluruhnya terdiri dari kekuatan spiritual. Hati Hanli semakin waspada dan ekspresinya menjadi dingin. Harta karun keranjang bunga kuno di tangannya mulai berkedip dengan cahaya putih dan hendak dilepaskan. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Hanli akan melakukan serangannya, ekspresinya menjadi serius dan dia berteriak, "Hentikan, meskipun diri Anda yang terhormat memiliki kemampuan yang luar biasa. Apakah Anda tidak terlalu tidak sabar? Saya bahkan belum berbicara, dan Anda sudah menyerang saya." Suaranya terlihat agak kasar. Hanli mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "Kata-kata apa yang bisa dikatakan antara kultivator dan prajurit mantra?" Namun demikian, dia menunjuk ke bel perak dan menghentikan serangannya. Adapun keranjang bunga di tangannya, dia menarik kekuatan spiritualnya darinya dan menunggu apa yang dikatakan prajurit mantra. Orang tua itu tertawa kecil dan dengan acuh tak acuh berkata, "Meskipun kata-katamu memiliki beberapa kebenaran, di kultivasi kita ada saat-saat di mana pertarungan sampai mati tidak diperlukan. Selama Anda menjawab pertanyaan saya dengan puas, saya bisa membebaskan Anda." Hanli melirik lelaki tua itu dan mencibir, "Jawab, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada diri Anda yang terhormat. Bagaimana jika Anda menjawab pertanyaan saya sebagai gantinya?" Hanli sudah bisa menebak apa yang ingin dikatakan lelaki tua itu. Siapapun akan bingung melihat begitu banyak kultivator jiwa baru lahir muncul di satu tempat. Sepertinya rekan Taois menolak sikap baikku. Wajah lelaki tua itu menjadi cemberut setelah mendengar jawaban Hanli. Hanli mendengus dan tiba-tiba menunjuk ke langit di depannya. Cahaya pedang yang kusut dan bergejolak tiba-tiba mengembun menuju pusatnya dan membentuk pedang besar yang membentang 100 meter. Dalam beberapa serangan cepat kilat, ular piton biru yang aneh itu terpotong menjadi beberapa bagian, dan pedang itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menebas ke arah lelaki tua itu melalui penghalang cahaya dengan kekuatan besar. Ekspresi sengit muncul di wajah lelaki tua itu. Tanpa kata-kata lebih lanjut, dia mengangkat tangannya, dan mutiara seukuran kepalan tangan di tangannya terbang ke udara. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya,
dan meludahkan kabut Ki murni ke mutiara. Mutiara berkedip dengan cahaya biru dan dengan cepat mulai berputar. Garis cahaya biru tipis mulai berputar di sekitar mutiara, membentuk jaring biru besar di bawah penghalang cahaya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, lelaki tua itu dengan cepat menggumamkan sesuatu dan menggenggam kedua tangannya dengan gerakan mantra. Cahaya biru kemudian mulai melonjak dari tubuhnya, membentuk bola cahaya biru besar di atas lelaki tua itu. Saat pedang besar itu turun, pedang itu bertabrakan dengan penghalang cahaya. Tidak mengherankan bagi Hanli, pedang besar yang terkondensasi dari lebih dari 200 cahaya pedang dengan mudah menembus penghalang cahaya. Dengan semburan besar angin, penghalang cahaya terbelah menjadi dua dan pedang bergerak untuk menyerang jaring besar di bawahnya. Adegan berikutnya agak bertentangan dengan harapan Hanli. Jaring biru besar berkilauan dengan cahaya dan menahan jatuhnya pedang besar itu. Garis jaring yang tembus pandang dan berkilau tampak sangat tahan lama. Pedang besar itu dengan keras memotong jaring itu beberapa kali, tetapi jaring itu tetap kokoh. Di bawah kendali lelaki tua itu, jaring membungkus lapisan dan lapisan benang di sekitar pedang, menjebak pedang hanya dalam waktu singkat. Meskipun hanya dikekang dengan longgar, masih sulit untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Hanli mengerutkan kening. Saat dia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, lelaki tua itu mengambil inisiatif dengan ekspresi dingin. Dia memegang tangannya dengan gerakan mantra berbentuk roda yang aneh. Segera setelah itu, garis-garis segel mantra berbagai warna mulai keluar dari tangannya menuju bola cahaya di atasnya. Bola cahaya biru mulai menyusut dan pecah setelah lelaki tua itu mengucapkan mantra samar. Irisan kristal es lebar telapak tangan yang tak terhitung mulai muncul di sekitar lelaki tua itu. Berkedip dengan cahaya biru, mereka menempati area seluas 30 meter di sekelilingnya. Dengan tatapan tajam, lelaki tua itu dengan berani mengulurkan tangannya ke Hanli dan mengucapkan perintah yang keras, "Pergi." Pada saat itu, kristal es meluncurkan diri mereka sendiri dalam rentetan dan memenuhi langit dengan ratapan mereka. Gelombang padat yang menyatu dengan posisi Hanli membuat pemandangan yang menakjubkan. Ini adalah teknik roh. Hanli memasang ekspresi heran, tapi tangannya tidak diam. Dia mengaktifkan keranjang bunga dan menampar kantong binatang roh di pinggangnya. Awan kumbang pemakan emas yang tercemar hitam dengan liar bergegas maju dan mulai mengelilingi Hanli. Kali ini, kumbang tidak berubah menjadi objek. Mereka hanya berputar di tempat, menciptakan penghalang tak tertembus di sekitar Hanli dan menyembunyikannya dari pandangan. Setelah keranjang bunga meninggalkan tangannya, itu berubah menjadi awan kabut putih dan langsung menuju rentetan kristal es. Itu telah berhasil menyerap sebagian besar kristal es ke dalam lipatannya saat bersentuhan. Segera setelah itu terjadi, kristal es yang tersisa terbang di sekitar keranjang bunga. Seolah-olah mereka cerdas dan berkumpul menuju Hanli sekali lagi. Secara berurutan, kristal es dihentikan oleh kawanan kumbang sesaat sebelum menembus ke dalam. Penghalang serangga dikembalikan ke bentuk aslinya, tetapi tidak ada suara yang datang dari belakangnya. Seolah-olah itu benar-benar mati. Pak tuamu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan setelah melihat ini. Teknik kristal es miliknya mirip dengan teknik tawis unsur para kultivator teknik hujan es. Namun jumlahnya lebih besar, dan bilah es sepenuhnya dibuat dari ki es yang mendalam, yang dia kembangkan dari dalam tubuhnya. Tidak hanya itu luar biasa tajam, tetapi juga sangat dingin. Para kultivator yang tidak menyadari hal ini tidak akan mampu menangani ki dingin yang ditinggalkannya setelah dihancurkan, mengingat bahwa mereka mampu melindungi diri mereka sendiri. Namun, kristal esnya benar-benar menghilang tanpa tanda-tanda ki yang dingin. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia berpikir untuk menggunakan indera spiritualnya untuk mengintip ke dalam penghalang kumbang. Tetapi tiba-tiba, dia mendengar suara keras dari atasnya. Dia hanya mendengar dering dari kedua telinganya sebelum dia merasakan kesadarannya redup. Dia hampir jatuh dari langit karena tertangkap basah. Dalam kekagetan marah lelaki tua itu, dia buru-buru menepuk kedua tangannya dan menepuk-nepuk tubuhnya dengan keras beberapa kali sebelum penghalang cahaya putih muncul di sekitar tubuhnya. Dia mendapatkan kembali pijakan yang mantap dan menoleh untuk melihat ke atas. Lonceng perak besar telah terbang di atasnya pada waktu yang tidak diketahui.
Dia telah menderita serangan langsung darinya beberapa saat yang lalu. Pada saat itu, bel berkilau dengan cahaya perak dan meluncurkan serangan suara lainnya. Kali ini, serangan itu tidak ditujukan pada lelaki tua itu. Sebaliknya, gelombang suara ditujukan ke jaring biru besar yang kusut dengan pedang biru besar. Tidak baik, orang tua itu segera mengingat dirinya sendiri dan buru-buru mencoba untuk menggunakan teknik untuk memblokir serangan. Tetapi dia sudah terlambat. Jaring biru terkena gelombang suara perak dan tercabik-cabik inci demi inci, memungkinkan pedang besar itu terlepas dari ikatannya. Pedang besar itu kemudian membelah ke arah lelaki tua itu tanpa keberatan. Tetapi sebelum pedang itu mencapai sasarannya, pedang itu menghadapi tekanan yang sangat besar terhadapnya. Meskipun lelaki tua itu sudah ditutupi lapisan pelindung, dia tidak berani langsung menerima serangan dari pedang yang begitu besar. Dengan wajah pucat dan tubuh yang bergoyang, dia memanggil penghalang cahaya biru yang membentang 100 meter di sekelilingnya. Segera setelah itu, dia memberi isyarat ke bola biru di udara dan harta ajaib segera terbang di atasnya. Setelah meludahkan kabut ki murni di atasnya, lapisan cahaya lain melindunginya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Handi dengan ekspresi muram. Kulitnya memucat lebih jauh. Penghalang kubang Handi telah tersebar dan menjadi awan yang melayang di atasnya. Dia mengulurkan tangannya, dan beberapa bunga es biru berukuran inci mulai muncul di tangannya. Dia dengan acuh tak acuh menatap lelaki tua itu. Ketika tatapan mereka bertemu, tatapan dingin Hanli membuat lelaki tua itu gemetar dalam hati. Namun, pandangannya segera terfokus pada bunga es kecil yang indah di genggaman Hanli, dan dia mengungkapkan kebingungan besar. Di bawah sinar matahari, bunga es berkilauan dalam tampilan keindahan yang luas, tapi itu jauh dari pikiran orang tua itu. Setelah mengolah teknik roh atribut es selama ratusan tahun, dia bisa merasakan kekuatan spiritual yang sangat dingin dari bunga, meskipun jaraknya jauh. Meskipun terasa agak asing, lelaki tua itu tetap dipenuhi dengan ketakutan yang tak terkatakan. Pada saat itu, lelaki tua itu melengkungkan bibirnya dan memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Apakah kamu menggunakannya untuk menerobos teknik rohku? Bisakah Anda memberitahu saya tentang harta Anda itu? Ketika Hani mendengar ini, dia tersenyum dan dengan tenang berkata, harta karun. Mari kita tinggalkan untuk saat ini. Jika Anda setuju untuk memberitahu saya tentang teknik roh Anda itu, saya mungkin mengatakan sesuatu tentang itu. Apa? Seorang kultivator seperti Anda tertarik dengan teknik roh prajurit mantra? Bukankah itu aneh? Keheranan lelaki tua itu digantikan dengan ekspresi awalnya yang suram. Tapi dari tatapan mengembara lelaki tua itu, Hani samar-samar bisa melihat jejak ketakutan yang dia pegang ke arah bunga es. Hani hanya bisa mencibir. Ketika orang tua itu melihat ekspresi Hani, dia menjadi sangat marah. Dengan mendengus dingin, dia menampar kantong penyimpanannya dan dia memanggil benda dalam kilatan cahaya hitam. Itu gelap gulita dan tampak menyerupai gunung kecil. Hani melirik dengan terkejut. Sebelum dia bisa memeriksa benda itu, lelaki tua itu sudah mulai melantunkan mantra. Dia segera melemparkan gunung kecil itu ke udara dan itu bersinar dengan cahaya hitam. Dalam sekejap, ukurannya tumbuh menjadi 100 meter dan hanya terus berkembang. Ketika Hani melihat ini, dia merasakan nafasnya menjadi dingin. Hani secara naluriah menunjuk ke pedang biru besar itu. Dengan cincin yang jelas, itu berubah menjadi garis dan dengan keras ditebang di puncak gunung kecil. Dengan gemuruh besar, garis biru dan cahaya hitam bertabrakan, melepaskan batu berjatuhan dan cahaya yang luar biasa. Hani menyipitkan matanya saat dia melirik pemandangan itu. Pedangnya telah menggali lubang sedalam 30 meter ke puncak gunung hitam. Namun jelas bahwa itu masih jauh dari membelah gunung menjadi dua. Selain itu, dia bisa melihat gunung menutup lubang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sebelum dia bisa melakukan serangan kedua, itu telah memulihkan sebagian besar kerusakan yang terjadi. Gunung itu telah naik lebih dari 300 meter dalam pancaran hitamnya. Tampaknya tidak berbeda dari gunung sejati. Bahkan sebagai Hani yang teguh dan tenang, ekspresinya tumbuh tidak sedap dipandang saat melihat gunung hitam yang berdiri di depannya.
Tidak diragukan lagi bahwa jika gunung itu menyerangnya, penghalang kumbang atau baju besi apapun tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia akan diratakan. Pada saat itu, pedang besar Hani telah menghantam gunung besar itu beberapa kali tetapi tidak berpengaruh. Orang tua itu tertawa sinis dan menunjuk ke gunung. Dengan gemerisik angin, itu muncul di atas Hanli dan mulai jatuh tanpa ampun. Dalam keterkejutan Hanli, dia tidak bisa berpikir lebih jauh. Gulungan guntur sudah muncul dari punggungnya. Dalam sekejap cahaya perak, dia menghilang tanpa jejak. Dia muncul 100 meter jauhnya dengan sepasang sayap putih perak di punggungnya. Saat Hani menghilang, lelaki tua itu merasa hatinya jatuh. Orang tua itu melihat Hani muncul kembali di lokasi yang berbeda. Dia menatap Hani dengan sangat hati-hati, ekspresinya penuh dengan keheranan. Setelah menyadari bahwa Hanli mampu melakukan gerakan instan, lelaki tua itu tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan Hanli dan usahanya sia-sia. Lagi pula pada kultivasinya saat ini, dia hanya mampu memindahkan gunung hitam besar beberapa kali. Setiap penggunaan akan sangat menguras kekuatan sihirnya. Dia tidak berani menggunakannya sembarangan. Dengan keterkejutan besar yang tertinggal di dalam hatinya, lelaki tua itu berpikir untuk mundur. Hani di sisi lain melirik gunung hitam dengan sedikit kekaguman. Harta yang aneh dan menakjubkan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan oleh orang tua itu. Kemungkinan besar itu adalah harta karun kuno yang tersisa dari zaman kuno. Hani yakin bahwa kekuatan harta ini bukanlah sesuatu yang bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir bisa bertahan. Selama serangan itu mendarat, itu akan memutuskan pertempuran apapun dalam satu pukulan. Dengan benda ini di tangan, dia akan bisa mengatasi kekurangan kekuatan serangannya. Belum lagi, dia juga tertarik dengan kereta kuda angin milik lelaki tua itu. Dengan pemikiran itu, tatapan Hanli beralih ke lelaki tua itu dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi bermusuhan. Jejak niat membunuh bisa dilihat jauh di dalam matanya. Meskipun dia tidak banyak bertarung dengan lelaki tua itu, Hani yakin bahwa dia memahami sebagian besar tekniknya. Sepertinya kemalangan lelaki tua itu karena dia berspesialisasi dalam teknik atribut es. Dengan api es surgawi, mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman terhadap Hanli. Terlepas dari sejumlah besar kristal es yang telah menyerangnya, dia dapat dengan mudah melarutkannya dengan api es surgawi. Gunung hitam berteleportasi ini seharusnya menjadi harta paling kuat dari lelaki tua itu. Namun dengan gerakan seketika dari sayap pada petir, tidak ada gunanya melawan Hanli. Dalam hal ini, Hanli seharusnya bisa membunuh orang tua itu. Setelah mengambil keputusan, Hanli tidak lagi ragu-ragu. Bunga es di genggamannya bergetar dan berkedip dengan cahaya biru dengan cepat berubah menjadi api syukuran telur. Itu melayang di telapak tangannya dan memancarkan aura aneh. Pada saat yang sama, Hani menunjuk ke pedang besar dan lonceng perak dengan tangannya yang bebas. Segera setelah itu, dia mengepakkan sayapnya dan menghilang, hanya menyisakan guntur di belakangnya. Detik berikutnya, dia muncul kembali 300 meter dari lelaki tua itu dengan api biru di genggamannya. Pedang besar dan lonceng perak berkembang dengan cahaya saat mereka menembak ke arah lelaki tua itu dalam garis-garis cahaya yang cemerlang. Sepanjang jalan, pedang besar itu tiba-tiba melebur menjadi beberapa ratus kaki panjang cahaya pedang yang memenuhi langit, mengelilingi lelaki tua itu di dalam segerombolan pedang. Cahaya biru berkelap-kelip tanpa henti saat cahaya pedang mulai dengan ganas menembus penghalang cahaya pria tua itu. Lonceng melepaskan gelombang demi gelombang suara perak, mengguncang penghalang cahaya lelaki tua itu saat terkena benturan. Meskipun serangan ini sangat mengkhawatirkan orang tua itu, dia tetap berpikiran sehat. Selain menuangkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke mutiara di atasnya, memperkuat penghalang di sekitarnya, dia juga dengan cepat membentuk mantra tangan. Cahaya biru berdenyut dari tubuhnya dan keluar darinya. Setelah rotasi cepat di udara, cahaya berubah menjadi 4 perisai es yang berputar di sekelilingnya. Mereka kecil dan sangat halus. Orang tua itu merasa lebih nyaman dengan perisai es yang melindunginya. Dia segera memberi isyarat ke gunung hitam di kejauhan, dan gunung itu mulai terbang kembali ke arahnya dalam seberkas cahaya hitam.
Ketika ini terjadi, dia terus-menerus melirik ke sekelilingnya karena takut Hani akan meluncurkan serangan mendadak kepadanya. Seperti yang diharapkan dari prajurit mantra tahap jiwa baru lahir, dia memiliki banyak pengalaman tempur. Dengan semburan guntur lainnya, Hani muncul sekitar 40 meter dari lelaki tua itu dalam kilatan petir. Rentetan padat pedang biru tajam tiba-tiba keluar dari tangannya, tampilan jimat harta jarum naik azure. Pada saat yang begitu pendek, lelaki tua itu tidak dapat merespon tepat waktu. Segudang benang biru menembus penghalang cahaya biru dan langsung mengenai perisai es. Suara retakan es memenuhi udara saat benang biru menghantam perisai es. Dalam kilatan cahaya putih yang cemerlang, jarum-jarum itu menjadi tertutup es yang tebal dan berkilau dan mulai jatuh ke tanah. Ketika lelaki tua itu melihat ini, keterkejutannya berubah menjadi kegembiraan. Sambil terkekeh, dia membuka mulutnya dan menembakkan seberkas cahaya biru langsung ke arah Hani di dekatnya. Sebagai tanggapan, Hani menghilang dari pandangan dalam kilatan cahaya perak. Pada saat penundaan itu, gunung hitam terbang di atas lelaki tua itu. Sosoknya yang menjulang membuat pemandangan yang menakjubkan. Tanpa ragu-ragu, lelaki tua itu menabrak gunung dengan segel mantra. Gunung itu kemudian mulai bergetar dan mengeluarkan cahaya hitam besar dari bawahnya. Dengan lelaki tua itu di tengahnya, gunung itu menyelimuti beberapa ratus cahaya pedang biru dan lonceng perak besar dalam pancarannya. Harta karun itu segera mulai berputar dan bergetar dalam upaya untuk membebaskan diri, tetapi kekuatannya sangat melemah. Penghalang cahaya yang bergoyang telah kembali normal sekali lagi. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia merasa sangat lega. Segera setelah itu, dia membalik tangannya. Kereta kuda angin muncul kembali di telapak tangannya dengan kilatan cahaya putih. Dia dengan ringan melemparkannya ke udara, dan itu mulai mengembang ke ukuran aslinya. Sesaat kemudian, itu berhasil dipulihkan dan terbang ke samping. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, lelaki tua itu merasakan ketakutan sejak Hani mengubah bunga es di telapak tangannya menjadi api biru kecil. Dengan munculnya tambahan sayap badai petir Hani, dia merasa bahwa keadaan telah berubah menjadi lebih buruk dan memutuskan untuk melarikan diri daripada melanjutkan pertarungan. Melihat bahwa kereta kuda angin telah berhasil disiapkan, lelaki tua itu segera berubah menjadi seberkas cahaya. Beberapa kilatan kemudian, dia menyerbu melewati pedang terbang yang terhalang dan menuju kereta kuda angin hampir dalam sekejap mata. Ketika cahaya memudar, lelaki tua itu sudah berada dengan aman di dalam kereta berkendara angin. Dengan lega di hatinya, dia berpikir untuk mengambil mutiara dan gunung hitamnya ketika dia tiba-tiba mendengar guntur di sisinya. Dalam kilatan cahaya, Hani tiba-tiba muncul di hadapannya. Pria tua itu meraung dan mengangkat tangannya, tetapi sudah terlambat. Lengan Hani sudah menembak ke arah pria tua itu seperti sambaran petir. Api es surgawi sepenuhnya menyelimuti tangannya. Pria tua itu merasa jantungnya tenggelam, tetapi perisai es yang mengambang di sekitarnya secara otomatis bergerak untuk melindunginya. Dalam kilatan cahaya putih, mereka muncul di depan lelaki tua itu tepat pada waktunya. Orang tua itu merasakan sedikit kegembiraan setelah melihat ini. Hani telah menyerang perisai kristal es miliknya tanpa pertahanan apapun. Dia hanya mencari kematian. Tentunya hanya dalam beberapa saat, lengannya akan dibekukan oleh ki yang dingin. Dengan peng yang teredam, cahaya putih dan biru bersinar terang. Pria tua itu merasa hatinya jatuh pada pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Tangan berbalut api sudah menekan dadanya, rasanya sangat lembut saat disentuh. Sebelum lelaki tua itu bahkan bisa berteriak, api es yang aneh dengan cepat menyebar dari genggaman Hani. Menelan lelaki tua itu dalam satu tarikan nafas. Dalam sekejap, Hani melihat sebagian besar tubuh pria tua itu berubah menjadi patung es. Dengan ekspresi ketakutan, lelaki tua itu buru-buru memanggil api inti yang dia habiskan beberapa ratus tahun dengan rajin mengolahnya. Itu melilit lehernya dan melepaskan cahaya putih yang menyilaukan, mencegah es menyebar ke kepalanya. Untuk sesaat, api inti berada dalam kebuntuan dengan es biru. Ketika Hani melihat ini, dia mengejek. Dia melambaikan tangannya yang bebas. Garis pedang biru ki kemudian muncul di udara,
dan dengan kejam memotong ke arah kepala orang tua itu. Sesaat kemudian, cahaya putih bergetar, dan es biru dengan cepat menutupi apapun yang tersisa dari kepalanya. Setengah dari wajah lelaki tua itu menunjukkan keputusasaan, tetapi segera permusuhan memenuhi matanya. Suara jernih terdengar dari atas kepalanya. Jiwa yang baru lahir dengan wajah lelaki tua itu telah terwujud. Ekspresi Hani menjadi cemberut, dan dia meludahkan sambaran petir ke arah jiwa baru lahir tanpa keberatan. Namun, jiwa baru lahir segera menghilang dari pandangan dalam gelombang cahaya biru yang menyilaukan. Sambaran petir telah meleset. Ketika Hani buru-buru melihat sekeliling, dia melihat bahwa jiwa baru lahir sudah berjarak 300 meter. Tanpa ragu-ragu, itu menghilang sekali lagi dalam kilatan cahaya biru. Pada saat itu, mutiara biru bergetar sesaat sebelum menghilang juga. Mutiara itu kemudian muncul kembali di dalam genggaman jiwa baru lahir. Jiwa baru lahir menatap Hani dengan ekspresi kesal sebelum diam-diam kabur dari pandangan. Nggak lama kemudian, itu berubah menjadi setitik cahaya yang terbang menuju cakrawala. Pada saat itu, dia tidak lagi menggunakan gerakan instan dan hanya merobek langit. Beberapa detik kemudian, itu tidak lagi terlihat. Hani dengan dingin melirik jiwa baru lahir yang pergi dan hanya meraih mayat lelaki tua itu tanpa bergerak. Meskipun sayap badai petir miliknya juga mampu melakukan gerakan instan, penundaan di antara setiap gerakan membuatnya masih terlalu lambat untuk mengejarnya. Karena itu lolos dari pukulan pertamanya, dia membiarkannya bebas karena tidak perlu segera membunuhnya. Pada saat itu, jiwa baru lahir lelaki tua itu telah menghilang tanpa jejak. Hani tanpa ekspresi menjabat tangannya dan menyebabkan mayat beku lelaki tua itu hancur, memenuhi langit dengan debu biru mengkilap.